Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danjadi Saputro dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi revolusi hijau remedial sejarah. Pengertian revolusi hijau adalah suatu upaya modernisasi dalam sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan secara besar-besaran dengan memanfaatkan teknologi pertanian seperti penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, sistem irigasi modern, serta alat-alat pertanian mekanis. Istilah ini pertama kali muncul di India dan Meksiko pada pertengahan abad ke-20 dan kemudian diadopsi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, revolusi hijau dimulai secara aktif pada akhir tahun 1960-an dan mencapai puncaknya pada era 1970-an hingga 1980-an. Terutama saat pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, program ini dipandang sebagai tonggak penting dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia karena berhasil membawa negara ini mencapai swasembada beras. Yang kedua adalah latar belakang dan konteks historis. Setelah Indonesia merdeka, lalu sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965, sektor ini mengalami stagnasi atau produktivitas rendah. Hama tanaman merajalela, kelangkaan pupuk, dan teknik pertanian tradisional menyebabkan hasil pertanian tak mencukupi kebutuhan dalam negeri. Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor beras dari negara lain yang menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Lalu saat Orde Baru berkuasa tahun 1966, Presiden Soeharto menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dengan pertanian sebagai sektor strategis. Untuk itu, revolusi hijau diterapkan sebagai solusi untuk meningkatkan hasil panen dan mewujudkan kemandirian pangan. Yang ketiga, ada tujuan revolusi hijau. Tujuan revolusi hijau revolusi hijau di Indonesia memiliki beberapa tujuan strategis antara lain. Yang pertama, meningkatkan produksi pertanian, lalu terutama komoditas beras. Yang kedua, mengatasi krisis pangan dan ketergantungan impor. Yang ketiga, mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani. Yang kelima, mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui sektor pertanian. Dan yang terakhir, mengembangkan teknologi dan inovasi di bidang pertanian. 4. Ada strategi dan komponen revolusi hijau. Revolusi hijau di Indonesia dijalankan melalui berbagai strategi dan komponen utama, yaitu yang A. Penggunaan varietas unggul. Pemerintah memperkenalkan bibit padi unggul seperti IR5, IR8, dan IR36 yang lebih tahan terhadap hama dan mampu menghasilkan gabah 2 hingga 3 kali lipat dari padi lokal. Lalu yang B, pupuk dan pestisida kimia. Pemakaian pupuk urea, TSP, dan pestisida menjadi wajib untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Petani mulai meninggalkan pupuk organik alami. Yang C, pengembangan sistem irigasi. Pemerintah membangun saluran irigasi skala besar untuk mendukung pertanian sepanjang tahun tanpa tergantung musim hujan. Yang D, ada modernisasi alat pertanian, yaitu penggunaan traktor, mesin tanam, pompa air, dan penggiling padi diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang E, ada program BIMAS BIMAS dan INMAS. BIMAS itu adalah panjangan dari bimbingan massal, yaitu program penyuluhan pertanian dan bantuan kredit kepada petani untuk membeli sarana produksi. Dan ada INMAS atau panjangan intensifikasi massal, yaitu kelanjutan BIMAS dengan cakupan wilayah lebih luas. Lalu yang F, ada peran lembaga pemerintah, Bulog atau Badan Urusan Logistik, membeli gabah dari petani untuk menjamin harga dan stok beras nasional. LPP, lembaga pendidikan pertanian, melatih tenaga penyuluh untuk mendampingi petani. 5 dampak revolusi hijau, yaitu dampak positifnya ada 1. Produksi pangan sangat meningkat drastis. Beras sebagai komoditas utama mengalami lonjakan produksi. Lalu yang kedua, swasembada beras tercapai. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada dan mendapat penghargaan dari FAO. Dan yang ketiga, tani lebih produktif dan berpenghasilan lebih baik.
Yang keempat, ekonomi desa mulai berkembang. Desa-desa pertanian menjadi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. B, ada dampak negatifnya, yaitu satu, kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang terlalu berlebihan sehingga lingkungan menjadi rusak. Yang kedua, ketergantungan petani terhadap input buatan. Petani tidak harus membeli bibit pupuk dan pestisida dari luar. Yang ketiga, ada terkikisnya kearifan lokal. Metode bertani tradisional yang ramah lingkungan mulai ditinggalkan. Yang keempat, ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Petani besar lebih diuntungkan dibandingkan petani kecil. Yang kelima, ada monokultur tanaman, yaitu fokus hanya pada padi, menyebabkan tanaman pangan lain terabaikan. Lalu yang keenam, kritik terhadap revolusi hijau. Kritik terhadap revolusi hijau meskipun dianggap sukses secara kuantitatif, revolusi hijau dikritik karena terlalu berorientasi pada hasil tanpa mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Lalu masalah ekologi, ketimpangan akses terhadap teknologi, serta ketergantungan pada perusahaan agribisnis global menjadi sorotan. Selain itu, pendekatan atau top-down dari pemerintah dianggap mengabaikan partisipasi masyarakat petani. Yang selanjutnya itu ada warisan dan relevansi hari ini. Revolusi hijau meninggalkan jejak besar dalam dunia pertanian Indonesia. Infrastruktur irigasi, lembaga pertanian, dan pola tanam modern masih digunakan hingga kini. Namun tantangan pertanian masa kini telah bergeser, yaitu perubahan iklim, degradasi tanah, dan kebutuhan akan pertanian berkelanjutan membuat pendekatan revolusi hijau tak lagi sepenuhnya relevan. Hingga saat ini, banyak pihak mendorong revolusi hijau berkelanjutan atau pertanian agroekologis yang lebih ramah lingkungan dan adil secara sosial. Kesimpulan dari materi revolusi hijau yaitu revolusi hijau adalah tonggak penting dalam sejarah pertanian Indonesia yang membawa transformasi besar dalam cara bertani dan hasil produksi pangan. Meski berhasil mengangkat Indonesia dari krisis pangan dan mencapai swasembada, revolusi hijau juga menimbulkan persoalan lingkungan, ketergantungan teknologi, dan ketimpangan sosial. Pelajaran dari masa lalu ini penting untuk membangun pertanian masa depan yang lebih berkelanjutan, mandiri, dan inklusif. Sekian remedial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.